Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hadi, dosen tetap Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Pada PDD UKT-PT, bidang pengajaran, mata kuliah yang saya ampu adalah Ekonomi Industri dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Ekonomi Industri merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini bertujuan memberi informasi kepada peserta didik mengenai teori ekonomi industri. Dengan mempelajari mata kuliah ekonomi industri ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar ekonomi industri yang berlaku khususnya di Indonesia, serta mengenal kondisi perkembangan perekonomian global dalam pemecahan isu-isu ekonomi terbaru. Selain itu, mahasiswa juga berketerampilan dalam mengolah teori pada aplikasi ekonomi industri. Capaian pembelajaran setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis, dan mempresentasikan mengenai teori ekonomi, konsep dasar ekonomi industri yang meliputi struktur pasar dan industri, kekuatan pasar, penyebab terjadinya konsentrasi pasar, merger, akuisisi, integrasi, dan tingkat persaingan industri, serta kasus tentang industri yang sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun pokok pembahasan mata kuliah ekonomi industri ini meliputi 1. Memahami konsep dasar ekonomi industri dan manajemen strategis. 2. Hubungan struktur pasar dan kinerja pasar. 3. Persaingan dalam pasar dan dampaknya di Indonesia. 4. Struktur pasar real serta kekuatan pasar. 5. Konsep ekonomi dan disekonomi penentu struktur pasar. Yang 6. Biaya produksi dan mengurangi resiko. 7. Strategi penetapan harga dalam pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. 8. Merger, akuisisi, integrasi vertikal dan integrasi horizontal, serta konglomerasi. 9. Diskriminasi harga dan diferensiasi produk. 10. Pertumbuhan, kelayakan industri, dan kebijakan industri. Adapun metode pembelajaran yang dilaksanakan adalah tatap muka langsung di kelas. Metode pembelajaran pada awal pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dengan tujuan agar di awal kuliah mahasiswa dapat memahami terlebih dahulu konsep dasar tentang ekonomi industri itu sendiri, menggunakan pendekatan student center learning seperti small group discussion, discovery learning, cooperative learning, contextual learning, dan problem based learning, dengan tujuan agar mahasiswa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan belajar. Penilaian: kehadiran 10%, tugas individu 30%, tugas kelompok 30%, dan ujian akhir semester 30%. Baik, berikut video pembelajaran PDD UKT-PT pada bidang pengajaran ekonomi industri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat? Pada hari ini kita di pertemuan 13 ya, jadi mata kuliah ekonomi industri. Oke, saya ingatkan jam 4 di
Oke, mari link sebelum jam nanti kalau ada waktu nanti hampir pulang. Nah ini sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita baca doa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya belajar ya pada hari ini. Siap. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita kan sudah belajar tentang materi-materi ekonomi industri. Yang pertama itu adalah kita belajar tentang pasar, struktur pasar, kemudian berbicara biaya produksi. Anda sudah tahu juga tentang diskriminasi harga pasar. Nah, pada hari ini materi yang cukup menarik. Apa sebabnya? Ini adalah materi yang berhubungan tentang bagaimana perilaku industri melihat atau menghadapi tantangan zaman pada saat sekarang. Nah, apa materinya? Materinya itu adalah merger dan akuisisi. Nah, kayak saya bilang cukup menarik. Kenapa? Karena dengan tantangan pada saat sekarang, persaingan perusahaan baru yang lebih efisien dan produktif, dengan memproduksi sehingga bisa menjual barang dengan harga yang jauh lebih murah, itu merupakan permasalahan besar dari sebuah industri. Ditambah lagi dengan ada regulasi-regulasi pemerintah yang membantu atau regulasi-regulasi yang lebih mengarah kepada rutin seperti di Indonesia. Pemerintah membuat kebijakan dengan adanya mobil listrik atau kendaraan listrik. Tentu itu merupakan tantangan terbesar bagi industri otomotif terutama yang ada di Indonesia. Jadi ditambah lagi dengan ada kebijakan itu, pemerintah fokus dalam membuat peraturan-peraturan dan memberikan subsidi-subsidi terhadap barang-barang yang berhubungan tersebut. Nah itu tantangan. Apalagi perusahaan Cina, dia sangat efisiensi dalam produksi, kemudian dia sangat efisien dalam menggunakan proses produksi, sehingga yang Anda ketahui kan biaya-biaya atau harga-harga yang dihasilkan dalam satu produk itu menjadi lebih murah. Nah, sekarang permasalahannya adalah apa itu merger dan akuisisi? Apa itu merger dan akuisisi? Kenapa Bapak bilang ini adalah materi yang cukup menarik? Apa sebabnya? Nah, sekarang saya minta bantu Anda untuk menggunakan handphone. Anda cari dulu dengan mesin telusur apa yang dimaksud dengan merger dan akuisisi. Saya kasih waktu dalam waktu 1 menit. Siapa yang sudah dapat, silakan acungkan tangan dan silakan jelaskan. Sudah dapat? Ya, silakan. Sorry. Sebutkan namanya. Perkenalkan saya Febri Arsy, izin menjawab Pak. Menurut www.ace.nukunair.ac.id, merger adalah proses di mana dua perusahaan atau lebih memutuskan untuk menggabungkan diri mereka menjadi satu entitas baru. Sedangkan akuisisi adalah proses di mana satu perusahaan membeli sebagian atau seluruh saham atau aset dari perusahaan lain. Oke, terima kasih Febri. Tadi Anda lihat ya, Febri mengatakan bahwa merger itu adalah penggabungan perusahaan dan akuisisi. Ada lagi yang lain? Silakan. Menyatukan Pak. Apa? Menyatukan. Menyatukan. Oke, sama dengan Febri. Ada lagi yang lain? Saya Risa Mutiara izin menjawab Pak. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 9 mengatakan merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dan kemudian perseroan yang menggabungkan diri tersebut bubar. Sedangkan akuisisi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 11, akuisisi ini
tadi Emily menjelaskan dengan literatur yang dia baca, kemudian bisa juga, kemudian Yunus juga membahas tentang merger. Jadi sebenarnya kalau kita lihat merger itu apa? Ini saya ambil dari literatur. Merger itu sebenarnya adalah penggabungan perusahaan. Jadi dari dua perusahaan itu digabung menjadi satu perusahaan sehingga dia menjadi satu nama. Saya buat analogi, apabila ada dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B, dan perusahaan itu memerger perusahaan B, maka dia berubah menjadi perusahaan A. Apa yang terjadi di merger? Itu perusahaan B lenyap secara hukum karena dia diambil alih. Lalu harta kekayaan A ditambah dengan harta kekayaan B. Jadi dia harta kekayaan B mutlak menjadi harta kekayaan ketika dia melakukan itu. Yang ketiga, komposisi pemegang saham A berubah dengan masuknya pemegang saham dari B. Itu yang disebut dengan merger. Sahamnya. Nah, tetapi tidak hanya sebatas merger, tapi ada industri yang melakukan namanya akuisisi. Tadi sudah dijelaskan juga. Terima kasih sudah dijelaskan juga bahwa akuisisi itu apa? Akuisisi itu adalah pengambil alihan atau take over dari sebuah perusahaan dengan membeli saham ataupun aset dari perusahaan tersebut. Ya, silakan. Sebenarnya Pak, saya ingin tanya terkait penjelasan Bapak tadi. Kalau yang merger dan akuisisi ini kan termasuk kegiatan monopoli kan Pak? Apakah boleh dilakukan di negara kita? Karena kan negara kita kan dikenal dengan negara hukum Pak, begitu Pak? Oke, baik. Memang benar, merger dan akuisisi itu bisa mengarahkan perusahaan menjadi perusahaan hukum. Tetapi regulasinya sudah ada. Pemerintah kita sudah membuat regulasi. Di sini ada 3 yang kita lihat. Pertama, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1999. Kemudian yang kedua, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang proses batas. Dan terakhir adalah tentang peraturan KPPU nomor 3 tahun 2003. Semua mengaturkan bagaimana caranya penggabungan pengambilan atau pembentukan perusahaan. Nah, itu kira-kira ya. Ya, silakan. Saya Emalin Julian izin bertanya Pak, Ya. apa tujuan dari merger atau akuisisi itu Pak, dan contoh dari konflik bagaimana? Karena pembahasan ini menurut saya cukup menarik. Oke. Bagus pertanyaannya, terima kasih. Nah, apa tujuan merger? Tujuan merger secara keseluruhan nih, kalau kita mau lihat. Yang pertama adalah pertumbuhan atau diversifikasi. Nah, perusahaan akan melakukan merger, dia biasanya untuk membesarkan pertumbuhan perusahaan itu pada saat terjadi tantangan yang sangat besar, perubahan yang sangat besar. Contoh kasus, Anda bisa lihat ketika Presiden Amerika Donald Trump dilantik pertama kali, apa yang dia lakukan pertama kali? Membuat kebijakan kenaikan tarif. Kenaikan tarif itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan harga-harga yang kita jual, barang-barang yang kita jual ke Amerika itu menjadi harga jauh lebih tinggi. Nah, perusahaan harus membuat kebijakan yang cepat. Artinya apa? Dia harus mampu memproduksi barang dengan biaya yang efisien, sehingga harga yang dia jual itu jauh lebih murah. Maka salah satunya adalah pertumbuhan itu ada atau yang kedua apa? Sinergi yang dilakukan. Sinergi yang meningkatkan modal. Yang ketiga adalah menambah tutorial manajemen dan teknologi. Dengan yang merger, dia akan menggabungkan teknologi masing-masing perusahaan, kan dia tidak menguasai satu teknologi yang mumpuni. Misal, kalau Anda lihat sekarang lagi heboh mobil listrik. Honda tidak semata-mata dia harus melakukan membuat langsung mobil listrik, dia harus butuh biaya riset yang cukup besar, dan riset itu waktunya panjang. Nah, mungkin ada satu lagi mobil misalnya punya teknologi elektroniknya,
Tapi dia mungkin mampu dalam pembuatan rangka dan bodi yang lebih efisien dan kuat. Nah, artinya dengan berpikir pemilik perusahaan dengan memerger perusahaan itu, maka akan menggabungkan potensi dari perusahaan mobil A digabung dengan potensi perusahaan mobil B, maka akan mempersingkat waktu produksi dan efisien dalam biaya. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan kepada Anda tentang isu global terbaru. Jadi kita lihat videonya, nanti kita simpulkan bersama-sama. Apa sih permasalahan utama contoh perusahaan-perusahaan global yang melakukan merger dan akuisisi? Mari kita saksikan videonya. Ribu karyawan. Salah satu penyebab utamanya adalah hilangnya keuntungan VW akibat paksa pasar di Cina yang tergerus tajam. Pembicaraan merger antara Honda dan Nissan merupakan contoh terbaru perusahaan otomotif merespons ancaman persaingan. Langkah ini disebut-sebut sebagai strategi menghadapi dominasi Tesla dari Amerika Serikat dan BYD. Ini adalah video yang saya ambil dari reviewan melalui YouTube. Presenternya air laut. Dari video pembelajaran yang Anda lihat, siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana video itu? Oke, silakan. Berdiri. Nama saya Muhammad Yunus Pak. Saya ingin menanggapi video yang tadi diperlihatkan. Silakan. Bahwasanya dari video itu saya lihat bahwasanya perusahaan Honda dan juga perusahaan Nissan yang merupakan perusahaan dari Jepang ingin menyaingi persaingan pasar dari perusahaan BYD dari Cina, karena perusahaan BYD ini kualitasnya baik dan juga harganya murah. Oke, terima kasih. Siapa lagi tadi? Silakan. Saya Mbak Pak izin menanggapi terkait video tadi. Menurut pendapat saya, dari video tersebut timbul motif diversifikasi yang dimana dari perusahaan Honda sendiri mengalami penurunan harga saham, sementara dari perusahaan Nissan mengalami penurunan produksi atau harga produk. Oke, terima kasih. Yang bagus sekali, Mas Bagus, yang bagus. Oke. Nah, benar. Dalam video tadi, itu yang saya bilang di awal, tantangan global. Salah satunya apa? Kalau berdasarkan video Honda dan Nissan, kenapa ada berencana untuk melakukan merger? Karena tantangan penantang baru itu memiliki efisiensi dan produksi itu perusahaan Cina. Ditambah lagi dengan ada regulasi pemerintah tentang mobil listrik. Maka dia harus bekerja secara cepat. Oke, makanya dia punya rencana untuk melakukan merger penggabungan antara Nissan dan Honda. Apa sebabnya? Tadi yang saya ceritakan, Nissan itu dia memiliki teknologi yang juga tertentu, sementara Honda juga punya ciri khas masing-masing. Nah, diharapkan digabungkannya antara Honda dan Nissan, pertama adalah meningkatkan modal. Yang kedua adalah pangsa pasar menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung bisa memberikan batasan antara perusahaan-perusahaan baru yang masuk ke Indonesia atau ke negara-negara tempat dia produksi, itu terjadi barrier batasan, menjadi hambatan. Nah, itulah salah satu yang kita ambil pelajarannya dari video ini. Dan ini adalah kasus terbaru. Anda sudah belajar motif. Karena yang perlu kita pahami itu adalah apa tahap merger? Nah, tahap merger dan akuisisi. Berdasarkan slide ini, kalau Anda lihat, merger apa? Itu ada tahap merger dan tahap akuisisi. Nah, merger dia melakukan perencanaan, lalu melakukan persetujuan ke DPR, kemudian mengumumkan rencana pembangunan, kemudian pelaksanaan, kemudian mengumumkan hasil. Ya. Sementara akuisisi secara garis besar itu dibagi tiga. Tiga itu perencanaan awal, proses, dan pasca akuisisi. Nah, rencana awal itu apa? Identifikasi awal yang biasanya sampai identifikasi
investigasi, kemudian dilakukan screening, setelah screening yang melakukan pengawalan formal dan perusahaan yang melihat posisi. Kemudian begitu exchange, negosiasi atau setelah maka proses itu. Nah, setelah itu baru dilakukan integrasi. Nah, seperti apa? Kalau itu seperti Toyota dan Daihatsu, ya kan? Karena sebagian besar saham Daihatsu sudah dimiliki oleh ada Xenia, Avanza, Pras, kemudian ada Gia dan sebagainya. Itu model. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak? Saya rasa perkuliahan kita pada hari ini sampai di sini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tapi saya simpulkan dulu sebelum kuliah kita. Jadi dari materi kita itu ada 3 kesimpulan besar pada pertemuan ini. Pertama, merger dan akuisisi adalah strategi penting yang digunakan perusahaan untuk memperkuat posisi bisnis. Yang kedua, proses merger dan akuisisi didukung oleh regulasi yang jelas. Oke. Ketiga, merger dan akuisisi memiliki tujuan dan manfaat yang baik, namun juga mengandung risiko dan tantangan yang harus dipertimbangkan secara matang sebelum keputusan diambil. Sudah saya bilang bahwa risikonya apa ya? Dia dalam jangka pendek harus mempersiapkan keuangan biaya yang besar. Nah, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih sudah hadir dan partisipasinya. Tapi saya akan memberikan tugas kelompok yang harus Anda lakukan untuk pengajaran ini. Dalam tugas kelompok ini, saya ingin Anda membuat poster ilmiah, lalu membuat video presentasi. Oke, presentasi. Di dalam tugas kelompok ini, saya sudah buat komposisi penilaian. 50% poster ilmiah, 50% video presentasi. Tapi jangan khawatir, saya sudah buat juga kriteria tampilan poster ilmiah itu apa aja, semua ada. Kemudian ada kriteria video presentasi apa yang dibuat. Karena kriteria ini berpengaruh terhadap penilaian. Oke, nah, sementara kriteria isi poster yang harus Anda penuhi terdiri dari 6 tahun. Yang pertama, dalam poster itu harus ada judul poster, kemudian ada nama, ada NIM anggota, kelompok yang dilengkapi dengan foto, juri, para kerja, dan dosen kelas. Jadi masukkanlah foto terbaik di dalam foto bergaya atau pada sini. Nah, kemudian yang kedua apa? Terdapat pengertian merger, akuisisi, serta mencantumkan sumber. Oke. Nah, yang ketiga, apa manfaat proteksi dan hambatan perdagangan pada ekonomi Indonesia. Kemudian kebijakan pemerintah tentang merger harus dimasukkan ke dalam poster. Yang terakhir, contoh kasus. Nah, di sini saya meminta Anda melakukan kreatif, membuat poster, tapi harus mencakup semua materi ini. Nah, bagaimana penilaiannya, Pak? Penilaiannya saya sudah buat di belakang. Anda tinggal ikuti rubrik penilaian. Nilai video presentasi, kalau Anda mau nilai 100, itu sudah ada. Silahkan Anda ikuti. Untuk poster juga sudah ada. Oke, ada pertanyaan? Ya. Video itu yang dipresentasikan posternya, Pak? Iya dong. Yang dipresentasikan poster. Itu masuk Pak, kriteria video itu kayak gimana, Pak? Ya, di dalam yang di dalam 4 kriteria video tadi ini dia. Yang ini tadi. Dalam video harus mendukung ini. Kalau Anda mau mendapatkan nilai yang tinggi, maka tempatnya harus ada di dalam video. Harus disiplin, ya. Kemudian terdapat pembukaan, isi penutup itu dalam video. Ucapan terima kasih, kemudian disajikan secara menarik.
Kemudian Anda upload di Sikum itu sistem pembelajaran kita kan? Nah, upload di situ. Jadi, saya mau mendapatkan nilai A, Pak. Boleh silakan. Saya bebaskan Anda silakan pilih. Mau nilai A atau mau 0 juga boleh. Mau nilai 40 juga boleh. Silakan, itu hak Anda. Tapi yang jelas Anda siapkan tugas ini dalam waktu 2 minggu. Di minggu depan kita masuk sedikit membahas kendala-kendala Anda dalam tugas ini. Setelah itu kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi seminggu ini Anda saya minta untuk mempelajari dulu, Anda riset dulu apa yang harus dimasukkan ke dalam tugas ini, lalu minggu depan kita diskusikan. Saya kasih waktu 1 jam untuk diskusi. Nah, nanti setelah diskusi baru kita masuk materi berikutnya. Oke, dikerjakan secara berkelompok. Ada pertanyaan lagi Pak? Ya, Pak. Pertanyaan Pak, untuk syarat minimal maksimalnya berapa orang Pak? Maksimal 3 orang. Maaf. Maksimal 4 orang. Minimal 3 orang. Namanya kelompok ya. Kalau 2 kan 1 nanti kan. Oke. Sekian perkuliahan kita pada hari ini. Ingat quote-nya, selamat menginspirasi dan menuliskan sejarah terbaik dalam hidup. Oke, demikianlah perkuliahan pada hari ini. Kita tutup dengan baca slide. Silakan Anda download di Sipuri. Saya sudah masukkan di Sipuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran PDD UKTPT pada bidang pengajaran mata kuliah Ekonomi Industri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.